Baik, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita untuk mata kuliah analisis genetik tanaman. Pada pagi hari ini adalah tentang analisis interaksi gen. Ya. Nah, pemahaman tentang interaksi gen ini sangat penting, ya, karena sebagian besar fenotip ini dipengaruhi oleh banyak gen. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendiskusikan bahwa satu gen, satu sifat, ya, untuk karakter-karakter kualitatif, ya, seperti yang disampaikan oleh Mendel, dan karakter-karakter kualitatif untuk banyak tanaman itu tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu banyak pada tanaman-tanaman tersebut. Sebagian besar itu adalah banyak gen yang terlibat, ya, untuk mengendalikan satu karakter, sehingga perlu pemahaman tentang bagaimana antar gen itu berinteraksi, ya, membentuk suatu karakter. Nah, untuk itu dalam pertemuan ini akan disimulasikan tentang dua gen yang berinteraksi membentuk satu karakter. Nah, kira-kira kalau banyak gen yang terlibat itu akan seperti apa? Itu ilustrasi mudahnya adalah tentang interaksi gen pada hari ini, ya. Nah, jika banyak gen yang terlibat, tentu analisisnya tidak semudah seperti yang kita akan diskusikan pada hari ini, ya, karena akan masuk ke analisis genetika kuantitatif, ya. Mungkin istilahnya akan sama, misalnya epistasis, gitu ya, tapi epistasis yang dimaksud itu tidak sesederhana apa yang akan kita diskusikan pada hari ini. Interaksi gen yang kita diskusikan pada hari ini itu mencakup dua hal, yaitu interaksi antar alel dan interaksi antar lokus, ya. Interaksi antar alel ini adalah interaksi yang terjadi antar alel pada satu lokus. Biasanya karena dalam keadaan heterozigot, ya, dalam keadaan heterozigot berinteraksi antara alel dominan dengan alel resesif membentuk karakter yang berbeda jika dia dalam keadaan homozigot dominan atau homozigot resesif, atau dia akan berbeda jika dia tidak dibandingkan dengan jika dia tidak ada interaksi, ya. Jadi satu lokus, satu gen ini dua alel, ya, berinteraksi membentuk fenotipe yang berbeda. Nah, kemudian interaksi yang berikutnya adalah interaksi antar lokus. Nah, ini yang saya katakan tadi, pemahaman kita untuk poligenik ini diawali dari sini, ya, interaksi antar lokus. Contoh yang kita akan diskusikan, akan kita ambil pada hari ini adalah interaksi antara dua lokus, ya. Nah, ini adalah contoh interaksi antar alel. Jadi akibat interaksi antar alel, maka nisbah fenotip F2 ini sama dengan nisbah genotipenya, yaitu 1 berbanding 2 berbanding 1. Ya, jadi 3 kelas. Pada fenotipenya itu terdapat 3 kelas, yaitu dengan perbandingan 1 berbanding 2 berbanding 1. Jadi ciri dari adanya interaksi antar alel itu adalah 3 kelas tersebut, dan perbandingannya adalah 1 berbanding 2 berbanding 1. Sehingga nanti kalau misalnya Anda melakukan analisis genetik untuk karakter-karakter tertentu, ya, apa saja nanti akan Anda kaji, ya, dalam tesis, maka jika akan mengelompokkan menjadi 3 kelas, ya, 3 kelas, salah satu yang perlu diuji itu adalah ini. Jadi kalau misalnya ada 3 kelas yang terjadi, ya, pada fenotipe F2, maka
perlu dilakukan pengujian interaksi antar alel dengan perbandingan 1:2:1 ya, dengan uji Q kuadrat, sama seperti yang kita telah diskusikan pada pertemuan sebelumnya. Ini adalah contoh ya interaksi antar alel, yaitu pada bunga Mirabilis jalapa ya, di mana warna merah itu terjadi akibat adanya genotipe homozigot dominan, yaitu A besar A besar. Kemudian warna putih ini dikendalikan oleh genotipe homozigot resesif. Lalu kemudian ketika disilangkan, warnanya menjadi pink. Ya. Dan F2-nya adalah merah, perbandingannya adalah merah, pink, dan putih dengan perbandingan 1:2:1. Ya, sehingga bisa diilustrasikan bahwa dalam keadaan homozigot dominan ini adalah A besar A besar, kemudian dalam keadaan homozigot resesif itu adalah A kecil, ketika disilangkan itu akan menjadi A besar A kecil, dan fenotipenya berbeda dengan kedua tetuanya ya. Ini merah, putih, dan kemudian ini pink. Lalu kemudian ketika dilakukan selving akan muncul merah, pink, dan putih dengan perbandingan 1:2:1 ya. Nah, sekali lagi kalau misalnya kita mendapatkan 3 kelas ya perbandingnya di F2, atau kita buat dia menjadi 3 kelas, karena kalau penyakit itu tidak sedisting seperti ini misalnya ya, ketahanan terhadap penyakit misalnya kita akan buat menjadi 3 kelas dari kelas yang banyak. Kita coba untuk cek 3 kelas ya, tahan misalnya, rentan, dan medium itu, atau intermediate ya, agak tahan atau agak rentan, itu jadikan 1. Maka bisa dicek juga apakah dia sesuai dengan 1:2:1, dia perbandingan sesuai dengan 1:2:1 atau tidak. Ya, kalau sesuai dengan 1:2:1, ini 1:2:1 ya, seperti pada contoh ini, maka diduga ya adalah satu gen pengendali dengan pola interaksi antar alel. Jadi ada interaksi antar alel. Ini baru diduga di F2. Kalau di F2-nya fenomena seperti itu didukung oleh informasi F1-nya juga mempunyai fenotipe yang berbeda dengan kedua tetuanya. Nah, saya katakan tadi diduga dengan 2 informasi ini. Sehingga perlu juga dibuktikan dengan informasi lain. Oleh karena itu, perlu F1 ini disilangkan dengan P2 dan F1-nya disilangkan dengan P1. Ini kita sebut dengan BCP1, ini kita sebut dengan BCP2. Jadi dalam pembentukan populasi untuk studi genetik, kita perlu mendapatkan informasi F2, kemudian BCP1, BCP2, F1, P1, dan P1, P1, dan P2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 populasi istilahnya, 6 generasi ya, 6 generasi, sehingga pendugaan itu menjadi lebih akurat. Nah, pada BCP1 ini A besar 1, A besar A kecil bersilang dengan A besar A besar, maka pada BCP1 itu seharusnya A besar A kecil, A besar A besar itu perbandingannya adalah 1. Saya barusan keluar kelihatannya ya. Saya ulangi lagi. Kalau F1 bersilang dengan P1, ini kita sebut dengan BCP1, maka kalau F1-nya adalah A besar A kecil dan P2, P1 bukan P2, P1-nya A besar A besar, maka F1
turunan BCP1-nya adalah A besar A kecil dengan A besar A besar perbandingan 1:1. A besar A kecil itu adalah pink, A besar itu adalah merah. Sehingga perbandingan antara pink dan merah itu 1:1. Ya, jadi kalau 1:2:1 DF2, maka DF2 1:2:1, 1 merah, 2 pink, 1 putih. Di BCP1 itu adalah 1 pink ini ya. Berbeda dengan putih. Dan satu lagi itu adalah merah. Harus juga dibuktikan dengan informasi dari BCP2 F1 disilangkan dengan P2 ya, menjadi ini, kalau ini adalah A besar A kecil, A kecil, A kecil. Ini A besar A kecil, A kecil, A kecil. 1, 1. A besar A kecil itu adalah pink. Kemudian A kecil itu adalah putih. Nah, jika sudah seperti ini, maka lengkap informasinya bahwa di F2 itu 1:2:1 untuk merah, pink, dan putih. BCP1 itu adalah 1:1 untuk pink dan merah. BCP2 itu adalah 1:1 untuk pink dan putih. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa karakter ini dikendalikan oleh ya satu gen dengan ada interaksi antar alel. Ya, jelas ya, itu nanti kan maka penting kita mempunyai populasi F2, BCP1, BCP2 untuk studi genetik. Ya, ini adalah studi genetik untuk karakter-karakter yang kualitatif ya, atau karakter yang sedikit dikendalikan oleh gen. Demikian juga kalau misalnya ketahanan terhadap penyakit, karena ketahanan terhadap penyakit bisa poligenik, bisa monogenik, sehingga perlu kita cek dulu apakah ada monogenik atau istilahnya gen mayor yang terlibat dalam ketahanan tersebut. Kalau ada gen mayor yang terlibat, maka kita perlu cek perbandingan tersebut ya, gen mayornya. Jadi dalam informasi gen ketahanan, biasanya yang menjadi gen mayor itu adalah gen yang mengidentifikasi misalnya ada tidaknya dari serangan, itu biasanya satu gen pengendali ya. Nah, kalau itu tidak ada, maka dia menjadi rentan. Kalau itu ada, itu menjadi tahan ya. Jadi perlu dicek ya, apakah berlaku secara satu gen dengan pola interaksi antar alel. Ada pertanyaan di sini? Izin bertanya. Silakan, Mas. Terkait BCP tadi, apakah selalu tetua betinanya adalah dari F1-nya, Prof, dan tetua jantan adalah dari parental 1 dan 2-nya, atau bisa di sebaliknya ya, Prof? Untuk penentuan tetua jantan dan betina. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, jadi kita biasanya belum tahu F1 dan F1R ya. F1 dan F1R, F1 dan F1 resiprokal. Terkadang kita perlu juga ada informasi kalau F1 dan F1 resiprokal itu berbeda atau tidak. Pada pembentukan populasi mungkin saja kita belum tahu apakah ada F1 resiprokal atau tidak ya. Nah, kita tahu berarti F1 dan F1 resiprokal itu kalau berbeda berarti ada gen yang efek maternal atau ada pewarisan sitoplasmik yang diwariskan melalui jalur ibu. Nah, oleh karena itu agar konsisten tidak ada hubungan dengan itu, ataupun kalau ada hubungan kita konsisten mengambil gen yang sama, maka F1-nya sebagai betina sebaiknya. F1 disilangkan dengan P1, F1 disilangkan dengan P2. Ya. Nah, jadi F1 disilangkan dengan P1, F1 disilangkan dengan P2 dengan tujuan bahwa kalau ternyata ada gen-gen yang di luar inti, itu gen itu sama antara BCP1 dengan BCP2.
Ya, sebaiknya demikian agar tidak ada hal yang lain nanti kalau misalnya F1-nya sebagai betina pada BCP1, kemudian F1 sebagai jantan pada BCP2, itu akan ada gen di sitoplasma yang berbeda antara BCP1 dan BCP2. Kira-kira itu ya, Mas Ade. Baik, terima kasih, Prof. Ada lagi yang lain? Bagus, saya kira pertanyaannya ya, karena nanti membentuk populasinya harus cukup jelas ya. Berikutnya adalah interaksi antar lokus. Ini terjadi jika dua gen atau lebih yang berbeda lokus berinteraksi dalam membentuk satu fenotip. Ini aksi gen-gen dari satu lokus dapat menutupi pengaruh dari gen-gen pada lokus yang lain. Jadi suatu fenotip merupakan hasil suatu proses metabolisme yang setiap tahapnya terdapat satu gen yang terlibat. Ini contohnya. Ya, ada 3 gen yang terlibat, gen NIF, gen ING, EOS, dan SLOVE. 4 gen yang terlibat, NIF, ING, EOS, dan SLOVE. Kalau tidak ada NIF, artinya NIF-nya ini tidak ada, NIF-nya negatif, ini, maka ini berarti tidak ada. Tidak akan ada warna-warna lain karena ini tidak ada enzim yang akan masuk ke sini. Sehingga warnanya akan putih. Apapun juga bentuk supnya warnanya putih. Nah, kalau ternyata NIF-nya ada positif, maka tergantung ING. Kalau ING-nya tidak ada, berarti dia berhenti di sini. ING-nya tidak ada, tidak dilanjutkan sini. Apapun yang bentuk kuasnya tidak ada hubungannya. Nah, NIF-nya positif, tapi ING-nya negatif, tergantung dari sub. Kalau subnya negatif, maka dia akan menjadi yellow. Kalau subnya positif, maka dia akan menjadi ivory. Nah, kalau misalnya ternyata ING-nya ini positif dan EOS-nya yang negatif, gitu ya, maka yang negatif, maka ini berhenti di sini. Ya, tergantung dari sub. Kalau subnya negatif, dia akan bronze, subnya positif, dia akan pink. Nah, kalau EOS-nya positif, maka ini lanjut berarti, ya, apakah subnya negatif itu menjadi karmin, subnya positif menjadi magenta. Nah, jadi kalau ada 4-4-nya, 1, 2, 3, ada 3-3-nya, tapi subnya itu negatif, maka dia warna yang paling gelap itu adalah karmin. Karmin ini kalau 3-3-nya positif dan sub negatif. Kalau subnya positif, dia akan magenta. Ya. Maka muncullah warna-warna bunga yang seperti ini. Ya, jadi pada kasus Snapdragon tadi, warna yang paling ini adalah karmin, yang paling tua itu adalah karmin dengan 3 gen pengendali positif semua dan EOS-nya, subnya negatif. Nah, ini contoh ilustrasi bahwa satu gen diperlukan oleh gen lain untuk terekspresi, gen yang kedua diperlukan oleh gen ketiga untuk terekspresi. Kalau ada salah satu di depan yang tidak terekspresi, maka dia akan berhenti, ya, akan terjadi karakter yang di awal-awal. Biasanya karakter yang di awal-awal itu adalah karakter yang cerah, itu putih, kuning, ya, apa? Kalau di sini ivory dan lain sebagainya. Ini adalah yellow, ini white, ini ivory, ini pink, magenta, karmin, dan bronze. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau menjumpai tanaman dengan warna-warni yang banyak seperti ini dalam satu genotipe, dalam satu spesies, ya, sama spesies itu juga, tapi warnanya macam-macam, maka bisa kita yakini ini karakter kualitatif, ini banyak gen yang terlibat, ya, tetapi gen-gen itu saling berinteraksi, itu membentuk satu karakter tertentu. Jadi tergantung keterlibatan mereka ada atau tidak. Full terlibat maka dia karmin. Sehingga ilustrasi metabolisme yang ada ini adalah seperti ini. Gen A menghasilkan enzim A, maka enzim A ini akan digunakan oleh B untuk terekspresi. Nah, kalau enzim A tidak ada, maka B pasti tidak ada, dan seterusnya tidak ada. Maka kalau A ada, B terekspresi. B diperlukan oleh C. B terekspresi, C akan terekspresi. C terekspresi, maka D akan terekspresi. Demikian seterusnya. Kira-kira ilustrasinya seperti itu untuk
kalau gen itu berinteraksi satu dengan lain membentuk karakter dengan gennya banyak misalnya yang terlibat, itu poligenik misalnya seperti itu. Ya. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Nah, interaksi antar lokus ini dikenal dengan sebutan epistasis. Ya, epistasis di dalam genetika kuantitatif kita juga jumpai istilah epistasis. Ya, jadi pengaruh genetik, pengaruh lingkungan, dan dalam pengaruh genetik itu adalah pengaruh genetik, ya, pengaruh aditif, pengaruh dominan, dan pengaruh epistasis. Ya. Terdapat 3 bentuk interaksi epistasis yang umum, ada satu lagi bentuknya lainnya, ya, tidak ada kelompoknya, yaitu komplementasi, modifikasi, dan duplikasi. Ini adalah modifikasi dari 9331. Jadi kalau dia tidak sesuai dengan 9331, maka kita sebut dengan penyimpangan nisbah Mendelian. Nisbah Mendelian itu harusnya 9331, ya. Kalau dia 2 gen yang terlibat, ya, 2 gen yang ada mengendalikan masing-masing satu karakter, maka dia 9331. Jadi kalau nisbahnya dengan total jumlah 16 itu tidak sesuai dengan 9331, maka ada kemungkinan ada epistasis. Komplementasi itu 9/3, 9/4, modifikasi itu 13/3, 7/63, duplikasi itu 12/3/1, dan 15/1. Nah, kalau kita lihat perbandingan ini adalah ada 2 kelas dan ada 3 kelas. Ya, jadi kalau 4 kelas itu adalah tanpa interaksi. Kalau 3 kelas ini bisa modifikasi, bisa komplementasi, tadi bisa interaksi antar alel. Kalau 2 kelas ini bisa duplikasi, bisa modifikasi, bisa komplementasi. Ya, bisa tidak ada interaksi juga, ya, antar gen dengan satu gen pengendali. Jadi oleh karena itu saya katakan kalau Anda percobaan tentang ketahanan penyakit yang kira-kira bisa membangkitkan banyak kelas, ya, banyak kelompok, ya, dalam F2-nya, misalnya sangat tahan, agak tahan, agak rentan, dan sangat rentan, 6 kelas, Anda lebih baik amati dulu 6 kelas itu kalau bisa membuat 6 kelas. Ya. Nanti pada saat pengolahan datanya Anda bisa gabung-gabungkan. Misalnya sangat tahan dengan tahan, apakah digabungkan, kemudian agak rentan dengan agak tahan digabungkan, sangat rentan dengan rentan itu digabungkan sehingga bisa menjadi 3 kelas. Diuji 3 kelas tidak sesuai, kita rubah menjadi 2 kelas. 2 kelas tidak sesuai, kita lihat 4 kelas. 4 kelas tidak sesuai, ya, maka berarti dia poligenik. Kira-kira begitu urutannya, ya, untuk melihat apakah ada gen mayor atau tidak. Kalau tidak ada yang bersesuaian dengan ketahanan itu tadi, maka dia adalah gen minor, ya, jadi poligenik. Kita lihat di sini bahwa pada interaksi gen komplementasi dalam metabolismenya, fungsi gen dari satu lokus akan diperlukan oleh gen dari lokus lain. Saya kira tadi contoh yang pada bunga snapdragon itu adalah gen komplementasi. Gen satu lokus diperlukan oleh gen pada lokus yang lain. Contohnya adalah nisbah 9/7, ya, dan nisbah 9/4. Pada nisbah 9/7 adalah contohnya pembentukan HCN, ya, asam sianida pada tanaman clover. Sianida ini dibentuk dari diagenik glukosa dengan bantuan enzim linamirase. Ya, diperlukan alel-alel dominan pada lokus A besar dan B besar. Karena alel A besar itu akan membentuk cyanogenik glikosida. Jika tidak ada alel A besar, maka cyanogenik glikosida tidak terbentuk. Sementara alel B besar itu adalah membentuk enzim linamirase. Jika alel B besar tidak ada, maka tidak terbentuk enzim ini. Ya. Dan tentu sianida tidak dihasilkan. Jadi kalau A besar tidak ada calon sianida genetik apapun juga B,
besar, maka tidak ada sianida. Kalau B besarnya tidak ada apapun juga A, maka sianida juga tidak terbentuk. Kedua-duanya harus dalam keadaan dominan, ya, harus muncul dua-duanya. Dengan demikian maka HCN akan terbentuk, ya, jika alel A itu dalam keadaan dominan dan alel B dalam keadaan dominan. Jika salah satu di antara keduanya tidak dominan, maka HCN tidak terbentuk. Sehingga ilustrasinya adalah seperti ini. Ya, HCN akan terbentuk jika ya ada A besar, B besar. Jadi seperti ini, P1, P2, ya, A besar, B besar, B besar, A kecil, B kecil, B kecil, A besar, A kecil, B besar, B kecil. Kemudian di F2-nya akan terjadi 9 berbanding 7. Ya, 9 itu yang dua-duanya ada, yang kita sebut dengan A min, B min. Ya, sementara 7 itu yang salah satu atau keduanya tidak dalam keadaan dominan. Ya, A besar min, B besar min, dan tidak dua-duanya. Gitu ya. Sehingga perbandingan 9 berbanding 7. Saya katakan ini adalah, di F2 ini adalah dugaan bahwa kemungkinan 2 gen pengendali dengan perbandingan 9 berbanding 7. Untuk lebih lengkap menganalisis dugaan tersebut, maka tentu kita harus mendapatkan informasi BCP1. BCP1 itu disilangkan dengan A besar, B besar, B besar. Nah, ini akan terlihat karena ini adalah gametnya ada 4. Ya. Maka di sini muncullah ada 4 itu, ya. Di sini gametnya cuma 1, ya. Ini 1, kemudian A kecil, A besar, B besar, B kecil, kemudian A besar, A kecil, B besar, B besar, dan A kecil, A besar, A kecil, B besar, B kecil. Dengan perbandingan 1 berbanding 1 banding 1 banding 1. Nah, itu secara genotipe 1 banding 1 banding 1 banding 1. Tapi secara fenotip ini semuanya ada HCN-nya karena A besar dan B besar menjadi 1. Maksud saya A besar dan B besar ada di dalam individu tersebut. Nah, kemudian A besar, A kecil, B besar, B kecil, ini adalah BCP1. Disilangkan dengan A kecil, B kecil, B kecil. Sehingga muncullah A besar, A kecil, B besar, B kecil, kemudian A besar, A kecil, B kecil, B kecil, kemudian A besar, A kecil, B besar, B kecil, kemudian A kecil, B kecil, B kecil. Nah, ini tidak ada B, ini tidak ada B besar, ini tidak ada A besar, sehingga ketiganya ini minus HCN. HCN hanya ada 1. Jadi non HCN-nya 3, ya, HCN-nya 1. 1 berbanding 3. Nah, jadi kalau misalnya di F2 adalah perbandingnya 9 banding 7, BCP1 itu 100%, BCP2 itu 1 banding 3 untuk yang HCN, maka bisa diyakini bahwa gen pengendali ini, karakter ini adalah 2 gen dengan pola epistasis komplementasi. Itu kira-kira, ya, ini ilustrasi saja. Ke berikutnya saya tidak akan lagi memberikan ilustrasi BCP1, BCP2. Anda yang harus tahu ini adalah mempelajari konstitusi genetik. Jadi di dalam tesisnya itu harus diurai seperti ini. Kalau P1, P2, F1, F2 seperti apa, kemudian BCP1 seperti apa, BCP2 seperti apa. Ada pertanyaan dari sini? Mungkin juga pertanyaan-pertanyaan di ujian ini apa sering munculnya kalau di F2 dilakukan persilangan antara yang ada HCN dengan tidak ada HCN dengan diperoleh turunannya perbandingan sekian, maka genotipe
F2 yang disilangkan itu apa. Dia harus bisa cek ya dari 9 dan 7 ini. Nah, berikutnya adalah kasus nisbah 934 yang disebut dengan epistasis resesif. Ini contohnya pada warna bunga Linaria marokana, ya, ungu, merah, putih. Ya. Alel dominan A membentuk antosianin. Alel dominan B menimbulkan lingkungan basah. Alel resesif B menimbulkan lingkungan asam. Jika sel yang mengandung antosianin, berarti A besar ya, dalam keadaan basah berarti adalah B besar, A besar, B besar, maka akan muncul warna ungu. Jika sel yang mengandung antosianin, berarti A besar, dalam keadaan asam, berarti B kecil, maka akan menjadi merah. Jika selnya tidak mengandung antosianin, berarti A kecil, ya, akan membentuk menjadi warna putih, apapun juga B-nya. Jadi kalau A-nya, A besarnya menjadi A kecil, apapun B-nya, A kecil, B min berarti. Jadi kalau kita lihat di sini, warna ungu berarti A min, B min. Warna merah itu adalah A min, B kecil, B kecil. Warna putih itu adalah A kecil, B min, atau A kecil, B kecil, B kecil. Nah, maka kita tahu bahwa amin itu adalah 9, amin B kecil itu adalah 3, ini adalah 3, ini adalah 1, sehingga totalnya adalah 4. Maka perbandingannya adalah 9, 3, 4. Nah, demikian maka ada ilustrasinya, ada antosianin dan sebagainya, itu 934 dengan perbandingan seperti ini. 934, 9 ungu, 3 merah, dan 4 warna putih. Nah, itu adalah interaksi gen komplementasi. Yang berikutnya adalah interaksi gen modifikasi, ya, di mana kegiatan satu gen ini menekan atau merubah hasil aktivitas gen lainnya. Ya, satu gen menekan atau merubah hasil aktivitas gen lainnya. Ini terdapat 3 kasus, yaitu nisbah 13:3, nisbah 763, 12:3:1. Ya. Ini adalah kasus nisbah 3:3. Contohnya adalah pembentukan warna aleuron jagung, di mana alel dominan B membentuk pigmen. Alel dominan A mencegah pembentukan pigmen. Jadi kalau ada dominan A, maka apapun juga tidak ada pigmen. Alel dominan B ini akan ada pigmen jika A-nya dalam keadaan resesif. Jadi kalau A-nya dalam keadaan resesif dan B-nya dominan, maka dia akan terbentuk pigmen. Nah, ini berarti yang jalur sebelah kanan itu adalah A kecil, B min. Itu adalah perbandingan tadi 3. Sisanya adalah tidak ada pigmen. Sehingga terbentuk perbandingan 13:3. 13:3. Jadi aleuron jagung akan berwarna jika terdapat alel dominan B dan homozigot resesif A kecil. Ini, ya. Ini adalah terbentuk aleuron jagung, sisanya tidak ada. Kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Buka audionya, tanya bagian mana yang tidak, yang perlu diulang atau perlu diberikan pendalaman. Yang berikutnya adalah kasus nisbah 763. Ini contohnya adalah warna bawang bombay, di mana pigmen terbentuk jika ada gen dominan B. Jika genotipe A besar, maka akan menekan pembentukan pigmen. Genotipe B kecil tidak terbentuk pigmen. Jadi kalau dia B besar ada pigmennya. B besar min ya. B kecil tidak terbentuk pigmen. Genotipe A besar A kecil menekan sebagian. Sehingga jika ada gen B besar akan berwarna kuning. Genotipe A kecil tidak menekan peran gen besar sehingga pigmen berwarna merah. Jadi kalau tidak ditekan maka dia akan berwarna merah. Kalau ditekan sebagian dia akan berwarna kuning. Jika tidak ditekan atau tidak terbentuk pigmen dia akan berwarna putih. Nah, sehingga kalau dia ada penekanan, yaitu A besar, apapun juga B, maka dia akan berwarna putih. Kalau ditekan sebagian, maka dia akan berwarna kuning. Kalau tidak ada penekanan, ya maka dia akan berwarna merah. Gitu.
dan B-nya harus dalam keadaan ada, dalam keadaan ada yang dominan. Sehingga ilustrasinya seperti ini. Ya. Bapak Ibu sekalian, Anda bisa lihat bahwa persilangan P1 dengan P2 menjadi F1, sebagian besar ilustrasi tadi itu adalah menghasilkan F1 yang berbeda dengan tetuanya. Jadi, kalau ada F1 yang berbeda dengan tetuanya, penampilannya ada kemungkinan itu ada interaksi antagen. Ada kemungkinan epistasis. Jadi jangan ngamuk-ngamuk dulu kalau anak berbeda dari ibu maupun bapaknya. Bisa jadi karakter itu ada epistasisnya. Ya. Kemudian kasus nisbah 12:3 banding 1. Ya. 12 berbanding 3 berbanding 1 itu epistasis dominan. Di mana kedua gen bekerja menghasilkan produk yang berbeda. Produk salah satu gen tersebut menutupi penampilan produk lain. Contohnya adalah warna sekam gandum. Pigmen hitam dikendalikan oleh alel A besar, pigmen kuning dikendalikan oleh alel B besar. Jika ada pigmen hitam, maka pigmen kuning tidak tampak. Jadi kalau ada A besar, apapun juga B-nya, maka dia tidak tampak. A besar, apapun B-nya, maka dia akan hitam. Kalau tidak ada A besar, tapi ada B besar, maka dia akan kuning. Sementara kalau tidak ada B besar, ya maka dia akan berwarna putih. Sehingga warnanya adalah hitam, kuning, dan putih. Jadi kalau tidak ada alel A besar, maka dia akan menjadi kuning atau putih. Sementara kalau ada alel besar, apapun juga B-nya, maka dia akan berwarna hitam. Ya, jadi maka kalau hitam disilangkan dengan putih, ya dia akan menjadi hitam. Maka perbandingan DF2 adalah 13. Perbandingan DF2 ada 12, ya berbanding 3 berbanding 1. Ya ini 12, 3, 1. Itu adalah substitusi. Jadi adanya satu gen menekan ya gen yang lain. Yang berikutnya adalah duplikasi. Interaksi berlangsung karena dua gen menghasilkan bahan yang sama dan fenotip yang sama. Terdapat dua kasus, yaitu 15 berbanding 1 dan 961. Ya, ini duplikasi. Contohnya adalah warna kernel pada gandum dengan perbandingan 15 banding 1. Pathway dari enzim fungsional dari enzim A dan B besar dapat memproduksi produk dari prekursor tertentu. Produk yang dihasilkan menentukan warna kernel gandum. Ya, ternyata hanya alel dominan dari dua lokus yang dapat memberikan fenotipe warna pada kernel gandum. Ya. Jadi adanya A besar saja, B besar saja, atau kedua-duanya ada, maka ada warna kernel, ya akan berwarna. Ya, ini contohnya. Ya, jadi adanya A besar saja atau B besar saja atau di antara keduanya, tadi akan berwarna. Sehingga kalau dia tidak berwarna kalau dua-duanya tidak ada dalam keadaan homozigot resesif atau peluangnya 1/16, sehingga perbandingannya ada 15 berbanding 1. Ya. Yang berikutnya adalah nisbah 961, yaitu pada kasus bentuk kukurbita pepo, ya, summer squash. Bentuk buah dis hanya akan terjadi, ini bentuk buah dis ini, hanya akan terjadi apabila terdapat alel dominan dalam bentuk homozigot atau heterozigot pada kedua gen. Ya. Jadi bentuk dis hanya akan terjadi apabila terdapat alel dominan dalam bentuk homozigot atau heterozigot pada kedua gen. Ya. A besar min, B besar min. Namun apabila hanya terdapat satu gen saja yang memiliki alel dominan dalam bentuk homozigot atau heterozigot, maka bentuknya akan menjadi bulat. Jadi bentuk bulat ini terjadi karena salah satu dari kedua gen itu dominan. Yang bentuk panjang itu terjadi kalau dua-duanya dalam keadaan homozigot resesif. Maka dis bulat dan panjang itu perbandingannya 961. Ya, ilustrasinya seperti ini. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini?
Sehingga Anda perlu coba-coba dipahami ya, selain ilustrasi ini Anda coba juga disilangkan antara F1 misalnya dengan P1, P2-nya. Akan seperti apa bentuknya. Jadi misalnya seperti ini ya. Anda bisa silangkan di sini. A besar A kecil, B besar B kecil dengan A besar A besar, B besar B besar. Ya. Ini adalah A besar A besar, B besar B besar, kemudian A besar ya. B besar B kecil, kemudian A besar A kecil, B besar B besar, dan A kecil, B kecil, B kecil. Jadi kalau kita lihat di sini, itu adalah, ini adalah, ya, maaf, sampai sini. Ini adalah 1, 2, 3, 1 banding 1 banding 1. 3 itu adalah dalam bentuk disk. 3 disk. Kemudian 1 panjang. 3 disk 1 panjang. Sementara kalau dia BCP2, A besar A kecil, B besar B kecil, disilangkan dengan A kecil, B kecil, maka dia akan muncul A besar A kecil, B besar B kecil, kemudian A besar A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, B besar B kecil, dan A kecil, B kecil, B kecil. Ini adalah disk, ya. Ini adalah bulat, ini adalah panjang. Jadi perbandingannya adalah 1, 2, 1. Dengan demikian, kalau Anda menjumpai bahwa di F2 perbandingnya 961, BCP1 perbandingannya adalah 3 banding 1, dan BCP2 perbandingannya adalah 1, 2, 1, maka ada kemungkinan dia adalah, bukan kemungkinan, bisa diyakini bahwa dia adalah epistasis yang seperti ini perbandingannya 961. Jadi kombinasi perbandingan ini dari yang awal tadi sampai sekarang itu spesifik, tidak ada yang sama. Ya, teman-teman ya, tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama artinya kombinasi ini 961 dengan 31 121 tadi apa 9 banding 7 100% dan 1 banding 3 itu semua tidak ada yang sama. Sehingga kalau Bapak Ibu akan menganalisis kira-kira akan seperti apa, pasti akan ada jawabannya itu. Perbandingan yang seperti ini itu adalah epistasis yang mana, begitu. Ya, meskipun sudah mulai diduga dari sini, saya katakan tadi mulai diduga dari sini, sudah bisa diduga dari Popol F2, tapi untuk meyakinkan kita harus bisa sampai menganalisis BCP1, BCP2. Ada pertanyaan? Berikutnya adalah interaksi gen lainnya, ya. Itu terdapat 3 kasus, yaitu nisbah 3634, nisbah 11,5 dan 10,334. Ya, nisbah 3634 itu warna kotiledon kacang kapri. Jika gen A besar homozigot dominan, maka kotiledon berwarna oranye. Jika gen A besar heterozigot, akan terbentuk kotiledon berwarna orange muda. Jika gen A besar dalam keadaan homozigot resesif, ya, akan menutupi sifat B besar sehingga terbentuk kotiledon berwarna kuning. Jika gen B besar dalam keadaan homozigot resesif, akan menutupi sifat gen A besar sehingga terbentuk kotiledon berwarna hijau. Nah, agak kompleks nih, sehingga harus perlu dipahami lebih dengan perlu waktu memahaminya, gitu ya. Jadi kalau dalam keadaan homozigot dominan maka akan berwarna orange, kalau heterozigot akan bentuk orange muda. Tapi kita harus lihat A kecilnya dalam keadaan homozigot resesif akan berwarna kuning, ya. Kalau B-nya homozigot resesif akan berwarna hijau, sehingga ilustrasinya bisa seperti ini, ya. Jadi hijau itu kalau ada B kecil B kecil apapun juga A besar hijau, ya. Kuning kalau dia A kecil apapun juga B besarnya, itu dulu ngitungnya ya. Apa juga B besarnya adalah kuning, ya. Orange kalau A besar dengan B besar bertemu, tetapi A besar dalam keadaan homozigot
dominan. Kalau heterozigot besar kecil, maka dia akan orange muda. Kira-kira begitu. Perbandingannya 3, 6, 3, 4. Nah, nanti kalau BCP1, BCP2 pasti akan lebih kompleks lagi. Silakan dicari. Ini contoh-contoh kasus yang lainnya ya. Sementara 11.5, 10.33 silakan ada di buku genetika tanaman yang saya dan Pak Sobir buat. Nah, ini nanti mungkin mudah-mudahan ada di praktikum tentang ini kasus ya Snapdragon ya. Ini adalah ilustrasi tadi, kemudian ini adalah keterangannya ya. Kemudian Anda bisa cek ini warna bunganya seperti apa kalau genetikunya seperti ini. Sebagai contoh, ing EOS positif ya. Sub positif akan seperti apa? Dengan catatan kalau sudah seperti ini berarti NIF-nya positif. Jadi kalau seperti ini NIF-nya positif ya. Jadi kalau ing-nya positif, EOS positif, sub positif, maka berarti tadi yang positif itu akan membentuk karmin atau magenta. Karmin atau magenta? Yang pertama karmin atau magenta? Magenta, Pak. Magenta ya, kita bisa lihat di sini tadi. Magenta dia kalau subnya positif, subnya negatif dia akan menjadi karmin. Yang paling tua itu adalah karmin kalau subnya dalam keadaan negatif. Kira-kira begitulah. Anda bisa lacak ya di sini sehingga nanti bunganya bisa Anda cek di sini. Kalau semuanya negatif seperti ini ya, subnya negatif, maka dia akan berwarna apa di sini? Paling akhir Putih, Pak. NIP-nya positif ya. Kalau NIP-nya negatif itu putih. NIP-nya positif. Ya. Kalau NIP-nya positif antara dua. Kalau tidak eufori adalah yellow. Kalau subnya negatif berarti yellow. Itu kira-kira ya. Nah, juga demikian yellow dengan bronze ini ya disilangkan. Genotipenya seperti apa, fenotipenya seperti apa, karena yellow dan bronze itu ada 3 kemungkinan. Ivory dengan pink juga begitu, ya, sehingga Anda perlu cek. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini adalah kelas-kelas yang mungkin terjadi. Saya katakan maksimum ada 4 kelas. Ya, jadi kalau tadi Anda bisa ketahanan terhadap penyakit membuat menjadi 6 kelas, bisa dikerucutkan menjadi 4 kelas. Ya, dimana kalau dia 4 kelas berarti adalah dominan penuh pada kedua lokus A dan B, tidak ada epistasis, maka 9331 atau 279919 itu adalah ada interaksi epistasis tapi gen pengendalinya 3 pasang. Jadi 4 kelas itu ada 2 kemungkinan. Ya, dua-duanya dominan ya tanpa ada epistasis atau interaksi 2 gen tadi ya, atau tidak ada interaksi dalam 2 gen atau interaksi 3 gen dengan pola tipenya D. Kalau dia 3 kelas, maka bisa kita lihat 3 kelas itu interaksi kompleks nih 1033. Interaksi duplikat 961. Epistasis resesif 934. Atau tadi kurang 1 ini ya, 121 ini. 121. Itu adalah interaksi 1 gen 2 aler. Kalau dia 2 kelas, ini yang paling banyak ya. Ada 13,3, ada 97, 15:1, 97 ya. 97 sudah ada di atas, ini 97 lagi. Kemudian ada tadi 13,3 sudah. Kemudian ada
37, 27, 45, 19, 55, 9 gitu ya. Dan kemungkinan tadi yang ada contoh-contoh di atas tadi itu juga ada yang berapa yang 2 kelas, mungkin tidak ada masuk ilustrasi di sini. Ya. Nah. Jadi pada proposal Anda itu harus mulai dibuat ya kelas-kelas ini kalau nanti Anda akan menduga itu. Di proposalnya sudah mulai dibuat kira-kira perbandingan-perbandingan akan seperti apa dan pola investasinya akan seperti apa. Sehingga tabel ini menjadi sangat perlu di proposal. Ya, tadi perlu ditambahkan lagi untuk berbagai kasus ya yang berhubungan dengan ini. Katanya belum ada juga 3634 juga belum ada. Jadi harusnya ada di sini yang 4 kelas itu ada di sini. Ya. Ada 3634 gitu 4 kelas. Atau yang belum ada juga di sini itu adalah 11.5 juga belum ada di situ. 10.33 juga belum ada di situ. Ya. Yang 3 kelas 10.33 belum ada. 10.33 sudah ada, kompleks. Tapi yang lain itu 11.5 belum ada. Ya. 961 tadi sudah ada, 15.1 sudah ada, 12.31 itu kelihatannya belum ada. 763 juga belum ada kelihatannya tadi. Ya. Jadi intinya Anda harus membuat ini lalu selengkap mungkin ya di proposal, kira-kira dugaannya akan mengarah ke sana. Ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.